Kenapa masyarakat mesti membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dia miliki sendiri? Ini negara merdeka. Jadi kita merdeka itu kok masih dibebani begitu? Kalau di negara lain? Ya, tidak ada. Nggak ada PBN? Tidak ada. Jadi sebenarnya itu Ferry berpikir cerdas. Saya waktu itu saya dukung dia. Okay. Jadi dia berpikir ini kita sudah merdeka. Masa tanah yang kita tempati tinggal ya dan bangunan yang kita bangun sendiri kok bayar pajak? Ya kalau yang bayar pajak itu ya sektor usaha, gitu, sektor apalah gitu, ya industri. Jangan rumah kita tinggal kita bayar pajak lagi. 82% pendapatan negara berasal dari pajak rakyat. Lalu yang tambang emas, nikel, minyak, batu bara yang katanya kekayaan alam untuk rakyat, uangnya kemana? Setiap tahun, Indonesia menambang ratusan ton emas, jutaan barel minyak, dan jutaan ton batu bara. Namun anehnya, kontribusi sektor sumber daya alam gak sampai 10% dari total pendapatan negara. Loh, gimana ceritanya? Rakyat cuma dapat secuil dari kue besar kekayaan alamnya sendiri. Jadi jangan heran kalau jalan rusak, sekolah bocor, dan subsidi hilang. Karena kita lebih bergantung ke pajak warga biasa daripada hasil bumi yang katanya melimpah. Kekayaan alamnya nyata, tapi manfaatnya masih maya. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash. PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash. PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Eto selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar. Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolah kan anak-anak pintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, dan memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin Jalan banyak. Negara itu kayak perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga suppliernya. Nah, itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama, bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, nggak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau nggak? Seolah baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Makanya dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gua bayar pajak, lu ternyata nipu gua ya. Kok pelayanan lu cuma sebatas itu ya? Dia yang nggak bisa kerja ya, dicariin kerjaan dong. Jangan seluruh rakyat yang nyari kerjaan, yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh, ini terbalik nih perspektif kita nih. Ada yang ngomong, lu nggak senang sama Indonesia, pergi lo. Emang itu negara punya lu?
Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Tapi bisa juga mengatakan sudah tersedia 1,2 juta Pekerjaan. lapangan pekerjaan. Tapi kok ada laporan 100.000 lebih dari asosiasi orang baru PHK tahun ini? Iya, nggak match Pak. Gimana bisa ada tambah 1,2? Harusnya kau kurangin 100.000 kalau saya sekolah matematik gitu ya. Berhitung zaman SD nih. Kalau ada tambah 1,2 juta, ada yang PHK 100.000, harusnya berarti nambah cuma 1,1, tidak ada PHK dong. Iya. Tapi kan ada nambah tapi ada PHK. Aku udah nggak ngerti lagi lah.